hukum Taurat tersebut. Jangan kalian sangka aku ingin membatalkan hukum Taurat, akan tapi justru menggenapinya dan menjalaninya. Yang dulunya bayangan kalian mungkin agak ragu bagaimana cara melakukannya, akulah perwujudan hukum Taurat tersebut. Hebat, nggak buang-buang waktu. Ini buang-buang waktu. Kecil di rahim, berproses, lahir, setelah lahir, nunggu gede, baru sampaikan firman. Dan yang masalah ketika dia lahir di kampung tersebut jadi Tuhan, nggak ada yang percaya. Buktinya coba ke kampung Yesus sekarang. Coba tanya Yesus Tuhan nggak? Enggak. Bahkan mereka mengatakan kepada Yesus itu Abodah Zarah. Apa itu Abodah Zarah? Penyembahan terhadap dewa-dewa sesat. Itu dia. Untuk menunjukkan apa? Ada sesuatu yang janggal di sini. Kita lihat daripada paham Abrahamik, ada Kristen di tengah, ada Islam di terakhir, ada Yahudi. Yahudi menghina Kristen. Islam juga mengkritisi Kristen. Seharusnya Kristen bertanya, ini ada yang salah apa tentang gua? Yang terawal daripada gua mengkritisi gua. Yang terakhir juga bilang gua aneh-aneh. Ada apa dengan agama gua ya? Kan gitu. Seharusnya kalau mereka mau berpikir, oke, kita lanjut. Kamu jaraknya sangat pendendam. Pendendam. Kalau aku juga mau katakan, begitu banyak Muslim yang menghujat Yesus, kita nggak terlalu kasih masuk di dalam hatinya kami. Tapi kamu ini, baru kata-kata seperti itu kamu sudah seperti cacing kepanasan. Aku terus terang ngeri dengan orang seperti kamu ya. Kenapa ngeri coy? Bilang aja kalau kamu sudah mau lari. Kalau kamu sudah takut. Benar begitu. Iya toh? Benar. Di mana umat Lari dia. Islam itu menghujat Yesus? Buktikan. Kasih tahu, Justru itu. hanya Islamlah yang memuliakan Yesus. Menganggap Yesus itu sebagai Rasulullah, memuliakan dia sebagai orang yang diutus untuk Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel. Sementara Bani Israel yang sekarang dikenal dengan sebutan Yudaisme dalam komunitas mereka tidak pernah menganggap Yesus jangankan sebagai Tuhan, sebagai Nabi, sebagai manusia pun tidak. Tuh, Islam mana yang menghujat Yesus? Ya, kita ngerokok dulu ya. Lalu kemudian Ngerokok. sekarang kamu itu ingin lari dari kalimat-kalimatmu, tuduhan-tuduhanmu, hujatan-hujatanmu terhadap Rasulullah dan mengatakan saya pendendam. Saya tidak pendendam. Justru karena saya kasihan sama kamu, saya ada di grup kalian ini ingin meluruskan pemahaman kamu bahwa apa yang kamu katakan tentang Rasulullah itu salah. Kalau tidak salah, berarti kamu benar. Dan kalau benar, apa dasar pijakanmu? Kebenaranmu itu berdasarkan apa? Islam paham Al-Quran, Islam paham hadis. Kamu paham apa? Sampai merasa lebih tahu daripada kami yang paham Al-Quran. Membaca Quran saja kamu tidak bisa. Lalu bagaimana kemudian kamu bisa mempertanggungjawabkan hujatanmu terhadap Rasulullah? Kamu katakan dia sodomi. Apa buktinya? Pemahaman apa yang bisa kamu gunakan untuk menjabarkan itu? Membaca Al-Quran saja kamu tidak bisa. Nah, sekarang saya tanya samamu, apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Ada nggak keuntungannya? Jawab. Saya tidak akan jawab sebelum kamu menjawab pertanyaan saya, oke? Jawab dulu pertanyaan saya. Kalau kamu nggak mau jawab, saya akan jawab. Cara kamu untuk berdiskusi dengan saya, aku nggak suka ya. Kamu cuma tahu menyalahin orang lain, tetapi kamu tidak tahu apa yang sudah kamu katakan. Kamu nggak pernah menghujat tentang Tuhan kami, Yesus Kristus. Kamu nggak pernah menghujat. Coba aku tanya kamu. Itu coba itu kata-kata Joe Malindo itu. Apa itu bukan hujatan? Tetapi dia ada di dalam grup ini kan tetap lakukan dia dengan baik, oke? Kamu ini super egois ya. Kelihatan dari cara kamu super egois. Oke? Oh tidak, Herni. Kamu itu adalah manusia yang tidak tahu apa-apa tentang Islam. Islam itu berdiri di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Kamu tidak bisa baca Quran, kamu tidak bisa baca hadis. Tapi mulutmu melebihi isi kepalamu. Mulutmu lebih lebar daripada badanmu di dalam menjabarkan imannya umat Islam. Sementara kamu buta Quran, buta hadis, tetapi pernyataan-pernyataanmu itu sudah melampaui batas. Ya. Sekarang saya tanya, apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Kamu loncat sana sini, kamu gak bisa jawab, malah memberikan pertanyaan kepada saya. Harusnya kamu jawab.
Karena dengan menghujat Rasulullah itu menandakan bahwa kau lebih tinggi derajatmu daripada umat Islam. Bahkan derajatmu jauh lebih tinggi daripada Rasulullah. Nah sekarang coba kamu buktikan kepada saya. Ya, jika derajat kamu itu jauh lebih tinggi daripada yang kamu hujat, maka apa dasar pijakanmu? Apa yang menjadi disiplin ilmu yang kamu gunakan dengan mengatakan Rasulullah itu adalah tukang sodomi? Ayo, apa pijakanmu? Kamu bisa baca Quran? Gak bisa kan? Nah, karena kamu tidak bisa, berarti kamu hanya berdasar kepada kebencianmu terhadap Islam. Nah, saya malah kasihan samamu, makanya saya tanya, apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Tunjuk satu saja keuntungan Maria melahirkan Tuhanmu. Saya tunggu. Jadi kamu jangan loncat-loncat, ini grup kalian loh. Ya, ini grup kalian dan saya sudah lama mencari waktu bisa bertemu dengan kamu. Ya, saya tidak pernah kasar dengan orang. Tetapi kali ini saya harus tegas kepada kamu supaya kau ngerti, kau itu manusia yang tidak tahu apa-apa, tidak ada ilmu sama sekali, berani menghujat Rasulullah. Kalau saya menghujat Yesus, tunjukkan di mana saya menghujat beliau. Saya justru mengangkat beliau, mengembalikan beliau kepada derajat yang seharusnya. Dia adalah utusan Allah, dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah. Tidak melebih-lebihkan dan saya tidak kurangi. Dia datang khusus kepada Bani Israel, mengajarkan bagaimana Bani Israel kembali kepada hukum Torah. Sementara Kristen hanyalah penumpang gelap, termasuk you. Nah, sekarang coba kamu jawab. Kamu adalah pentuhan Yesus. Kamu non-Israel yang menuhankan Yesus. Sekarang saya minta, sebagai wanita yang kelaki-lakian, saya minta sama kau. Tunjukkan kepada saya keuntungan Maria melahirkan sosok Yesus yang adalah Tuhan menurut imanmu. Silakan. Urusannya orang Yahudi, oke? Urusannya orang Yahudi kalau dia tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan. Urusan dia. Orang Yahudi sampai hari ini masih menantikan Mesias itu, oke? Dan nanti mereka akan mengakui Yesus setelah Yesus datang untuk kedua kalinya. Nanti kamu lihat sendiri, oke? Kalau kamu bilang orang Yudaisme, orang Israel sana yang tidak mau percaya Yesus, ada sekian persen orang Kristen yang ada di Israel sana, dan itu adalah keturunan orang Israel itu sendiri. Aku punya teman orang Israel yang Kristen, oke? Orang Israel yang Kristen adalah orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, oke? Takut dengan kamu untuk diskusi, ini tempat aku di sini. Ngapain saya mau takut? Kapan saja kalau aku mau diskusi dengan kau, saya nggak lari. Kalau saya lari, saya left. Ngapain takut? Aku kadang-kadang nggak mau respon orang kalau caranya diskusi itu emosional, oke? Dan aku nggak bisa, aku nggak suka diskusi dengan orang yang emosional, oke? Aku suka orang yang tenang kalau mau diskusi, oke? Seumur-umur saya diskusi itu saya tidak pernah emosi. Cuman menghadapi penghujat seperti kamu, wanita yang mulutnya lebar sampai kuping kayak kamu ini, saya harus tegas. Gak bisa dibiarkan mulut kamu itu, ya, gak bisa dibiarkan mulut kamu itu. Kamu mengatakan perihal yang tidak ada sama sekali ilmumu untuk menerangkan. Kau katakan Rasulullah Muhammad SAW sebagai laki-laki tukang sodomi, tukang cabul, pedofil, dan semua tuduhan hujatan kamu lontarkan dari lisanmu itu, dari mulutmu. Padahal isi kepalamu gak ada. Baca Quran saja kamu gak bisa. Artinya yang kamu lontarkan itu hanyalah kebencian. Nah, saya ini tidak sedang emosi, saya sedang menggurui kamu. Saya sebagai penginjil, pengikut Yesus yang benar harus meluruskan akidahmu terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Paham? Jadi sekarang saya ingin tanya samamu, ya, karena kau tidak ada ilmu tentang Islam, tidak ada pemahaman tentang Al-Quran, hanya mendengarkan fitnahan sesamamu kafir terhadap Rasulullah, maka saya mending membahas tentang imanmu. Kalau saya membahas Quran, maka liurmu akan kehabisan melongo karena kamu nggak tahu apa-apa. Sekarang kita bahas imanmu. Apa keuntungan Maria melahirkan sosok Yesus? Keuntungannya apa? Coba kamu jawab. Saya tidak bisa baca Quran. Untuk apa saya harus baca Quran? Harus baca Quran. Untuk apa saya harus baca hadis? Saya punya naskah-naskah yang membahas tentang Quranmu dan hadismu, oke? Sekarang saya mau tanya kamu,
walaupun kamu membaca Injil, Alkitab dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, yang kamu bilang kamu bisa, belum tentu kamu mengerti. Oke? Belum tentu kamu mengerti. Tidak tanya ini sekarang kan, caramu memandang Yesus saja kamu sudah salah memandang. Kalau kamu menganggap ilmu aku rendah, untuk apa kamu mau berdiskusi dengan aku? Itu pertanyaan. Kalau kamu menganggap aku ini tidak punya apa-apa, tidak punya pengetahuan apa-apa, untuk apa kamu harus berdiskusi dengan aku? Silakan dijawab, oke? Justru saya hadir sebagai penginjil untuk menyelamatkan kamu. Karena apa yang terlontar dari mulutmu itu tidak berasal daripada ilmu. Sekarang kamu ngaku punya naskah. Naskah apa yang kamu punya? Puisi Khairil Anwar, Duladi Samarinda, Robert Morley, atau apa yang kamu punya? Naskah-naskah apa yang kamu punya? Lawang kitabmu aja kamu nggak ngerti kok. Sop lagu punya naskah apa yang kamu punya? Kodeks Sinaiticus, Kodeks Vatikanus, atau apa yang kamu punya? Jadi saya hanya ingin meluruskan akidahmu. Kalau kamu ingin bercerita, ingin mengungkapkan sesuatu di dunia sosial tentang Rasulullah Muhammad SAW, pijakanmu harus berasal dari kitabnya umat Islam. Harus Al-Quran dan juga kitab hadis sahihah. Jangan lilin sesamamu kufur, pemakan babi, jangan. Ya, kamu menghujat Rasulullah, orang yang dicintai oleh seluruh manusia, selain daripada orang-orang yang ingkar terhadap kebenaran. Nah, sekarang saya tanya samamu, kamu tidak bisa baca Quran, kamu tidak bisa baca hadis, berarti kamu hanya menghujat, tidak ada ilmu sama sekali. Saya kemudian kamu diundang dalam grupmu ini untuk meluruskan imanmu, meluruskan akidahmu, meluruskan pemahamanmu. Kalau imanmu itu sudah benar, ya sudah benar, tapi jangan kau hujat nabi dari agama orang lain. Betapa banyak orang Islam yang bisa kau contohi bagaimana kami memuliakan Tuhanmu, bagaimana kami memuliakan kitabmu, ya, bagaimana kami memuliakan kalian semua. Itu yang harus kamu contoh. Nah sekarang kamu mengatakan kamu punya naskah. Naskah apa yang kamu punya? Siapa yang bikin naskah itu? Kemudian apa tulisannya di dalam naskah itu? Lalu apa dasarmu memahami naskah-naskah itu? Kamu punya disiplin ilmu apa? Nggak ada kan? Nah untuk itulah kemudian saya katakan, Erni, ya, karena kau adalah wanita, saya katakan sama kamu, sebagai betina tidak layak kamu itu bersikap seperti itu. Ya, betina itu biasanya santun, betina itu biasanya sopan di dalam berbicara, apalagi berbicara kaitannya dengan keyakinan agama. Harusnya kamu itu memberikan contoh. Ya, jangan kau perlihatkan diri itu seperti binatang liar dalam berdiskusi. Tunjukkan bahwa kamu itu wanita, kamu itu penganut kasih, bukan penganut kisah. Nah sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Tadi kan kamu mengatakan banyak juga orang Israel yang menyembah Yesus. Dari mana ke mana? Itu Israel apa dulu? Ajaran Yesus sampai hari ini itu sudah 2000 tahun lamanya. Itu yang perlu kamu pahami. Nah sekarang saya tanya samamu, apa keuntungan Maria, ibunya Yesus, melahirkan Yesus? Bisa nggak kamu jawab? Kamu pikir kau bisa membaca Quran, kau mengerti itu isi Quranmu sendiri? Belum tentu kau mengerti. Belum tentu kau mengerti. Banyak orang muslim hanya bisa membaca, tetapi tidak mengerti apa maksudnya. Oke, hanya bisa membaca, tapi tidak mengerti. Yang membaca aja tidak ngerti, apalagi you. Yang bisa membaca aja tidak ngerti, apalagi you yang tidak bisa membaca. Ayo, itu kamu sadar sendiri kan? Yang pandai membaca aja belum tentu ngerti. Kenapa? Karena itu adalah kalamullah, kitab termaterai. Ya, apalagi kamu yang tidak tahu Al-Quran, tidak tahu baca Quran, membahas Rasulullah. Kan edan itu namanya. Ibaratnya kamu itu orang buta dari lahir, kemudian kamu bercakap-cakap tentang kemudian kapal selam. Atau laksana kamu itu anak SD yang baca sampul buku kedokteran, lalu kemudian kamu buka praktek. Pasienmu orang gila semua.
Karena dokternya aja baru anak TK yang baca sampul buku kedokteran, bukan praktek, yang datang percaya kepadamu itu orang gila. Ngerti kamu? Nah sekarang saya tanya samamu, ya, ini kitabmu bahasa Indonesia. Kamu lahir di Indonesia, mengkitabkan kitabmu yang buatan terbitan lembaga Alkitab Indonesia. Berarti kamu sudah paham. Dan sekarang saya tanya samamu, apa keuntungan Maria melahirkan Yesus? Keuntungannya untuk Maria apa? Apa keuntungannya? Coba, kamu jawab. Itu aja susah banget dijawab. Untuk kamu, apa nggak lebar? Saya mau tanya kamu. Kamu jangan menyinggung pribadi saya ya. Kamu jangan menyinggung pribadi saya. Begini caranya kamu berdiskusi yang baik, menyinggung pribadi orang. Kamu pernah sekolah nggak? Kalau kamu pernah sekolah, kamu tahu etika berdiskusi yang bagaimana. Kalau kamu menyinggung pribadi orang, itu sudah tidak normal tahu. Aku malas diskusi dengan orang seperti kau. Bilang aja takut. Ngapain kamu singgung nama? Kenapa kamu singgung sampainya pribadi? Mau bilang mulut saya selebar kuping, urusan apa? Kau pernah lihat saya? Dasar lo. Herni, kamu tahu nggak kalau Rasulullah itu adalah pribadi? Dan kamu sadar tidak apa yang kau ucapkan terhadap beliau? Mampus kamu itu kau. maunya nampar orang tapi nggak. Benar, ya kan? Dia bilang, kamu cuma menghinakan pribadi saya. Itu kata dia, gitu kan? Kita kasih kentut tuh sekali. Nah, tapi dia kurang sadar kalau Rasulullah itu adalah merupakan pribadi. Dan orang Muslim meyakini bahwa Rasulullah itu adalah seorang manusia. Lalu saat dia menghina pribadi suci, manusia suci seperti Rasulullah, bukankah dia sedang menghina pribadi? Lalu pantaskah ketika Allah menghadirkan manusia-manusia yang kemudian mengkritisi dia? Karena apa? Manusia suci yang dilindungi oleh Allah. Contoh gini, ketika Isa qala ini Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bil walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu kata Rasulullah. Ya. Disebutkan apa? Bahwa sosok seorang Isa adalah merupakan hamba Allah yang seharusnya kemudian kalian muliakan di dalam kemanusiaannya. Dia datang kepada Allah. Dia datang kepada kalian untuk memberitahukan apa? Inni rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Itu kata siapa? Kata daripada Nabi Isa. Kemudian dihinakan. Apa dihinakan apa? Dengan satu sosok yang selalu beriman kepada Allah, dengan satu sosok yang selalu beriman kepada Allah, akan tetapi apa? Kalian fitnah dia menyekutukan Allah dan menyetarakan dirinya dengan Allah dan mengatakan dia adalah anak Allah. Lalu apa? Allah akan hadirkan hamba-hambanya yang kemudian menghina kalian, menghina pemikiran kalian dan menciptakan Tuhan-Tuhan versi kalian, padahal itu adalah hamba yang Allah muliakan. Jadi jangan salah. Ya, kenapa ada Bang Juma untuk membela? Kenapa ada PI untuk membela? Untuk menunjukkan apa? Inilah hamba-hamba dan tentara Allah yang kemudian datang memberitahukan yang sebenarnya. Dan menghinakan kalian, yang memfitnah satu sosok manusia yang beriman kepada Allah, yang kemudian kalian katakan dialah Allah. Maka dikatakan laqad kafaral lazi qalu huwallahu masih ibnu Maryam. Yang namanya Allah itu Isa putra Maryam. Itu. Ya. Sekarang saat kamu menghujat pribadi Rasulullah, maka akan ada orang yang menghujat pribadi kamu. Lalu kamu bilang menghujat pribadi. Lah Rasulullah mempunyai pribadi, seorang manusia yang mulia. Kamu fitnah. Itu yang harus kamu pahami dulu gitu. Nah gitu ya. Anjir. Okay. Itulah kamu. Karena kebanyakan makan babi. Mulutmu lebih lebar daripada isi perutmu. Kamu nggak mau pribadimu diungkap. Sementara Rasulullah itu adalah pribadi manusia suci yang disucikan. Kamu katakan beliau adalah pemerkosa anak kecil, tukang sodomi, perampok dan seterusnya. Pijakanmu mengatakan itu apa? Disiplin ilmu yang kamu kuasai itu apa? Coba. Ayo, sementara dirimu yang mengaku Tuhan, mengaku manusia, mengaku orang sehat, mengaku paling hebat, mengaku dulu di atas daripada umat Islam, nyatanya kamu menyembah manusia. Sebabi-babinya babi tidak menyembah babi. Seanjing-anjingnya anjing tidak nyembah anjing. Lah kamu mengaku manusia hebat, menghujat Rasulullah, tapi dalam kehidupanmu kamu menyembah manusia. Kenapa tidak sekalian aja kentutnya Yesus kamu sembah?
Ayo, sadar nggak kamu itu? Jadi gini loh, kalau kamu ingin dihargai, tolong kalau diskusi itu menggunakan analisa akal, menggunakan analisa ilmu. Ada dalil akli, dalil nakli. Jangan cuma sembarangan kamu ngomong. Kamu katakan Rasulullah begini, apa pijakanmu? Sebutkan dalilnya. Kamu katakan Rasulullah seperti ini, apa pijakanmu? Sebutkan dalilnya. Layaknya saya dan debater-debater Islam ketika menyatakan tentang nabimu, menyatakan tentang Rasulmu, menyatakan tentang Tuhanmu, itu disertakan dengan dalil-dalil yang ada dalam kitabmu. Gitu loh. Orang berilmu itu kayak gitu, orang waras itu kayak gitu. Nah, saya lihat dari kamu, ya, yang saya lihat dari kamu itu dibalut dengan kebencian terhadap Islam. Benar. Padahal kamu sudah menikmati udara segar hidup di negara ini yang diperjuangkan oleh umat Islam, umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Benar, Masya Paham Allah. kamu? Coba kamu periksa seluruh makam-makam pahlawan. 99% itu adalah umat Islam dan dia adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Ketika mereka berhasil mengusir Kristen yang datang di bawah bendera Belanda, Portugis dan lain-lain sebagainya, umat Islam yang memperjuangkan dan mempertaruhkan nyawanya tidak mengusir para budaknya, sehingga kamu masih ada. Ngerti kamu? Jadi harusnya kita ini satu negara saling menghargai. Pernah tidak kamu lihat debater Islam selevel saya ini mengatakan Paulus itu sebagai Rasul dengan sebutan yang lain-lain? Enggak kan? Apalagi Yesus. Yesus adalah manusia suci, dia adalah Rasul, dia adalah Nabi. Dia adalah jalan keselamatan dan hidup bagi Bani Israel. Tidak layak bagi orang Muslim untuk menghujat beliau. Lah kamu sudah betina, tua lagi, menghujat Rasulullah berlebihan. Tapi ilmunya nggak ada. Giliran ditanya apa keuntungannya Maria melahirkan Tuhanmu, kamu nggak bisa jawab apa-apa. Ini sebagai terapi buat kamu. Lain kali kalau kamu ikut debat, itu lisan disekolahin dulu. Ngerti? Sekolah itu mulutnya. Kalau saya mengatakan nabimu itu tukang bersina, itu kan pandangan saya. Itu kan pandangan saya. Kalau kamu juga mengatakan bahwa Yesus itu ada Tuhan seperti ini, ada Tuhan kok begini, ada Tuhan kok begini, itu kan pendapat kamu. Saya menghargai pendapat kamu. Kenapa kamu tidak menghargai pendapat saya? Pendapat apa? Kalau saya bilang, ini orang aneh ya teman-teman ya. Contoh gini, kita kenal emak kita ya, seperti kita mengenal Rasulullah. Emak kita yang kita tahu adalah seorang yang dermawan, baik hati, suka menolong. Ada pandangan terhadap orang, mak kau begal, ya. Mak kau itu perampok. Kenapa kamu nggak menghargai pendapat gue? Lu mikir nggak gitu? Orang ini lu nggak mikir, ya kan? Sekarang gini, emak kita yang satu itu yang kita pandang dia baik, ya. Tapi ada satu pandangan orang yang mengatakan bahwa dia itu begal, yang mengatakan dia itu koruptor, atau mengatakan dia itu adalah perampok. Kenapa lu nggak hargain pendapat saya? Gimana gua menghargain pendapat lu? Isinya adalah fitnah dan hujatan. Oke, gua akan terima statement lu dengan satu syarat, buktikan. Itu Membunuh. Itu kan pendapat saya. Kenapa mesti kamu marah? Kalau kamu nggak merasa bahwa itu tidak benar, ya jelasin bahwa itu tidak benar. Dengan asumsi, dengan dalilnya seperti ini. Oke? Demikian pula kalau kalian mengatakan Yesus kok gini-gini, Yesus kok gini-gini, kamu jelasin sesuai dalil kami. Kenapa kamu marah? Aneh kan, lucu ya? lu yang lucu. Aneh kamu orangnya. Memangnya orang di seluruh dunia ini miliar ini harus semua sama satu pikiran memandang Islam? Kamu ini gimana sih, aduh? Lu yang gimana nih? Loh, silakan dengan konsep imanmu, silakan dengan pemahamanmu. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Tapi yang kamu tidak sadari adalah kamu mengucapkan suatu kalimat-kalimat yang tidak berdasar daripada ilmu. Itu pemahaman pribadimu, simpan di rumahmu, telan mentah-mentah. Layaknya saya memahami tentang imanmu di luar konteks daripada kitabmu, saya telan, saya tidak jabarkan di dalam debat. Nah, kalau saya mengatakan kepadamu, kamu menyembah manusia,
Wajar. Di mana Yesus katakan itu kalau dia adalah manusia? Matius 12 ayat 50. Apa kata Yesus? Atau kita mundur ke ayat 49. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang membawa berita kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Berarti orang-orang Bani Israel yang taat kepada pengajaran Yesus, yang ikut pada ajaran Nabi Musa, itu bukan hambanya Yesus, tetapi saudaranya Yesus, saudara laki-lakinya Yesus, saudara perempuannya Yesus. Sementara kamu siapa? Kamu menghambakan diri kepada Yesus. Sementara orang yang taat kepada Tuhannya Yesus dianggap saudara oleh Yesus, dianggap saudara laki-laki, dianggap saudara perempuan, dan bahkan dianggap sebagai ibunya Yesus. Itu pernyataan siapa? Pernyataan Yesus sendiri. Di mana diterangkan Matius 12 ayat 49 sampai ayat 50. Jelas, akurat. Berarti orang yang menyembah Yesus itu orang gila. Karena orang yang menyembah Yesus itu tidak pernah diajarkan di dalam pengajaran Yesus. Bahkan Yesus mengatakan dengan tegas, orang yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah saudaraku, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibuku. Berarti Yesus mendudukkan dirinya sebagai manusia, bukan mendudukkan dirinya sebagai Tuhan. Jadi kalau saya katakan yang menyembah Yesus yang adalah manusia, orang gila, itu wajar. Apa pijakannya? Dalil kitabmu. Nah sekarang kamu mengatakan tentang Rasulullah. Apa dasarmu? Kamu katakan itu kan pemahaman saya sendiri. Nah kalau pemahamanmu sendiri, telan aja sendiri, bawa sampai dikubur. Jangan kau ungkapkan kalau tidak ada dasar pijakanmu. Karena kenapa? Ini grup debat lintas agama. Ngerti nggak kamu? Kamu pernah sekolah kan? Nah, kalau di dalam grup debat, berarti Anda datang mewakili agama Anda harus punya amunisi ilmu tentang kitabmu dan kitab lawanmu. Seperti saya layaknya. Saya punya ilmu Quran, saya punya ilmu kitabmu. Bahkan saya lebih menguasai kitabmu daripada you dan buyutmu. Itu yang perlu kamu paham. Jadi kalau kamu bercerita tentang Islam, saya senang sekali. Bercerita tentang Al-Quran, senang sekali. Saya udah puluhan tahun mencari Kristen yang bisa membahas Quran, tapi tidak pernah menemukan. Yang saya temukan adalah betina dan jantan yang kayak kau ini. Penghujat aja isinya. Mengatakan Rasulullah tukang sodomi, mengatakan Rasulullah tukang zina dan hal lain sebagainya. Apa pijakanmu? Apa dasarmu? Disiplin ilmu yang kamu punya itu apa? Tidak ada sama sekali. Itu hanya berdasarkan atas kebencianmu. Karena terlalu banyak kau makan makanan haram yang diharamkan oleh Yesus. Jadi lain kali saya sampaikan samamu, ini pelajaran buat kau ya Herni ya. Saya ingatkan samamu sekali lagi. Negara ini adalah negara hukum. Kamu tidak boleh menghujat seseorang di atas daripada ilmu yang kau kuasai. Ngerti kamu? Membahas tentang Rasulullah harus punya dalil. Kenapa kau katakan dia tukang sodomi? Apa dalilnya? Apa dalilnya? Kenapa kau katakan dia orang tukang berzina? Apa dalilnya? Itu kecuali kalau kamu gosip di gereja, itu lain cerita. Tapi kalau di debat, di grup debat, kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang terlontar dari mulut kau itu yang lebar sampai kuping itu. Ngerti kamu? Kalau kamu mau meluruskan apa yang salah yang saya katakan tentang Nabimu, silakan. Tetapi kalau kamu ingin menyinggung pribadi orang, saya nggak mau diskusi. Nggak ada untungnya buat saya. Oke, nggak ada untungnya buat saya. Kalau kamu ingin meluruskan apa yang menurut kamu salah, silakan. Tetapi maaf ya, bukan dengan cara emosional. Oke, bukan dengan cara emosional. Kita ini bukan orang pinggir jalan ya, ngobrol di pinggir jalan. Oke. Forum ini forum diskusi yang baik. Sosokan baik udah dimarahin, udah sosok baik loh. Nih ada yang komen ya di TikTok, batu buat cebok terus diciumi untuk menghapus dosa. Ingat batu kami itu kan, nih segitiga nih, ya kan dibilang gini, batu buat cebok itu harus punya 3 sisi, atas, kanan, ini segitiga ya, harus memiliki 3 sisi. Tapi dalam satu batu, nama batunya batu Tritunggal, ya 3 sisi, tapi satu batu gitu.
Ya. Nah, Oke, nggak ada. Semua tempat dihantam. Nggak ada kiblat nih hotel ini. Sial betul. Risau. Bagi kami kan risau. Bila ada orang Islam meninggal, posisi kubur itu risau harus tetap menghadap kiblat juga, risau menghadap barat. Apakah di Nasrani ada seperti begitu, bahwa setiap orang Nasrani yang mati harus dihadapkan ke arah kiblat kuburan dia, Pak? Pak Iso, halo Pak Iso, waduh, Bang Tios, Bang Tios, halo. Iya, 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 benar. Jadi full lah 1 bulan begitu, Pak Iso. Artinya full sama lah.
Alkitab Injil, Injil Thomas. Oten lain. Kalau kitab ini pakai oten itu Injil karangan Bang Teos. Kan Teos kan Tuhan. Kurios. Bang Sau bukan aku Bang Sau. Kami banyak bertanya sebab kami kan Muslim. Walaupun pengetahuan kami itu berdasarkan apa yang kami baca, dia tidak akan sama seperti ketika kita berbicara langsung dengan orang yang memang sejak lahir bahkan akan sampai mati dalam keyakinan Nasrani itu, Bang. Dan saya secara pribadi saya dapati di sini karena begini, agama disebut agama apabila memiliki 4 unsur. Pertama, masalah uluhiyah ketuhanan. Kedua, ubudiyah peribadatan. Ketiga, adab. Dan yang keempat adalah syariat. Ketika saya korelasi dengan Islam, so memang jujur saja banyak persamaan. Malam Jumat ini klimat ini.